Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Losus Tevi, apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, senang sekali ya kita bisa bertemu lagi pada ibadah sekolah Minggu Ebenezer pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, lo mau kita semua lipat tangannya, duduk yang benar, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah pada hari ini Engkau berkati hingga dapat selesai dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik kita nyanyi yuk lagu Ding Dong. Ayo kita nyanyi bersama-sama, semuanya berdiri ya, Losus Tevi. Ya. Minggu telah dimulai. Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, jamku berbunyi. Sekolah minggu telah dimulai. Jangan apa? Jangan malas, jangan berisik, tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Untuk dengar apa? Untuk dengar firman-Nya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong Losus Tevi. Mari bersama-sama kita angkat pujian Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Belajar berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa.
duduk semuanya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama angkat pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain, tak ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Shalom adik-adik semua. Senang sekali langsung bisa berjumpa kembali di dalam acara sekolah minggu hari ini. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu langsung ingin mengajak kita semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengizinkan kami saat ini untuk bisa lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, Tuhan buka pikiran kami, Tuhan buka telinga kami, untuk kami bisa mendengar, menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Firman Tuhan bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Pakailah untuk dapat memberitakan firman Tuhan, sehingga apapun yang Lause katakan semuanya berasal daripada Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, dalam 1 bulan ini kita sudah membahas tentang keluarga. Ya, kita sudah membahas tentang keluarga. Dan di minggu terakhir dalam bulan ini, kita ingin membahas satu tema menarik, yaitu bagaimana keluargaku melayani Tuhan. Keluargaku melayani Tuhan. Nah, Lause ingin bercerita kepada kita semua. Ketika Rasul Paulus sudah menyelesaikan pelayanannya di Athena, Paulus pergi ke suatu kota namanya kota Korintus. Di dalam peta yang Lause beri lingkaran itu ada namanya Athens, itu adalah kota Athena. Ada garis yang bengkok menuju ke Korintus. Korin, nah itu kota Korintus. Paulus datang ke Korintus ingin melayani di sana. Dan tahukah adik-adik, ketika Paulus datang ke Korintus, Paulus ketemu sepasang suami istri loh. Nama yang suaminya itu Aquila dan yang istrinya Priscilla. Nah, Aquila dan Priscilla adalah orang yang betul-betul takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengarkan firman Tuhan. Dan tahukah adik-adik, pekerjaan mereka itu membuat dan membangun tenda. Iya, tenda yang seperti kalau kita lihat di camping-camping itu yang ada di hutan atau mungkin di pantai, ada tenda-tenda itu kan adik-adik. Nah, itu tugasnya mereka. Mereka membuat dan membangun tenda. Paulus bertemu dengan mereka. Paulus berkenalan dengan mereka. Dan kebetulan juga loh adik-adik, Paulus juga bisa membuat dan membangun tenda. Hobinya mereka sama. Jadi selama Paulus di Korintus, Paulus bersama dengan Aquila dan Priscilla sambil melayani orang, sambil juga bekerja, membangun tenda. Wow, pas banget ya. Teman-teman pelayanannya juga pas. Nah, setelah lama pelayanan di Korintus, Paulus berpikir-pikir, aku tidak bisa lama-lama terus nih di Korintus. Dan aku
harus pergi ke Antioquia. Harus kembali ke Antioquia, melayani di sana. Nah, Priscilla dan Aquila mau ikut Paulus loh adik-adik. Dan mereka akhirnya berlayar menggunakan kapal. Nah, dari Korintus, mereka berhenti dulu di kota Efesus adik-adik. Di kota Efesus itulah Paulus juga melayani orang-orang di sana. Dan berdirilah sebuah jemaat Tuhan di sana. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah Paulus pikir-pikir, ini jemaat masih baru, tidak boleh ditinggal. Gimana ya kalau Aquila dan Priscilla tinggal di sini bersama jemaat di sini, melayani jemaat di sini. Priscilla dan Aquila bilang, oke, kami tinggal dan kami melayani di jemaat Efesus. Akhirnya Paulus dengan sukacita meninggalkan tugas pelayanan itu kepada Aquila dan Priscilla, dan Paulus melanjutkan perjalanannya ke Antioquia. Nah, tahukah adik-adik, selama pelayanan di Efesus, datanglah seorang yang luar biasa. Orang itu adalah orang yang pintar. Dia berasal dari Alexandria. Tahukah adik-adik, Alexandria pada saat itu merupakan kota yang terdiri dari banyak orang-orang pintar. Nah, seorang itu datang dari Alexandria. Dia pintar berbicara. Dia juga mendalami hukum Taurat dengan begitu dalam. Siapa ya namanya ya? Namanya adalah Apolos. Apolos ini adalah orang yang fasih berbicara, orang yang pintar berbicara, orang yang pintar berkhotbah. Dia juga bukan hanya pintar berkhotbah, dia pintar mendalami firman Tuhan. Dan dia adalah termasuk orang yang pintar. Dia datang ke Efesus dan dia berkhotbah kepada jemaat-jemaat Tuhan di Efesus. Nah, tapi Apolos ini hanya mengenal Yesus dalam sebatas ada pada saat itu Yohanes Pembaptis. Hanya mengenal Yesus sampai pada masa-masa Yohanes Pembaptis. Jadi dia tidak mengenal Yesus itu begitu dalam. Tetapi dia mengerti firman Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, ketika Apolos berkhotbah kepada jemaat di Efesus, Priscilla dan Aquila duduk sebagai jemaat dan mendengarkan khotbahnya. Aquila bisik-bisik kepada Priscilla begini, "Hei Priscilla, ini pengkhotbah hebat, tetapi dia belum mengenal Tuhan Yesus dengan dalam. Gimana kalau kita ajak dia ke rumah kita jamu dengan makanan, dan kita sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, kita bagi-bagi, kita sharing kepada Apolos, kita bagikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga Apolos ini semakin pintar, semakin mengenal Tuhan Yesus." Priscilla bilang, "Oke, ayo kita undang Apolos ke rumah kita." Dan diundanglah Apolos ke rumahnya. Mereka adik-adik diajak makan, dijamu dengan makanan, dan mereka berbicara, saling sharing firman Tuhan. Priscilla dan Aquila menceritakan ada Tuhan Yesus itu telah mati, telah bangkit untuk menebus hidup kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Nah, Apolos ini dia rendah hati adik-adik. Dia pintar, tapi dia rendah hati. Dan dia mendengar pemberitaan firman Tuhan dari Priscilla dan Aquila. Dia dengar, dia simak baik-baik. Dia mengerti, dia mendalami. Dan dia paham, oh, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang telah mati bagi kita. Dia bangkit untuk keselamatan kita semua. Ya, aku semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Priscilla, terima kasih Aquila. Akhirnya aku bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Nah adik-adik, inilah bagian akhir dari cerita kita. Priscilla dan Aquila adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Suami istri yang Tuhan pakai untuk
perkembangan pelayanan Tuhan. Mereka adalah satu keluarga yang Tuhan mau pakai untuk bisa melayani Tuhan lebih baik lagi melalui jemaat Efesus. Nah, adik-adik, kita walaupun kita masih kecil, Tuhan juga mau memakai kita untuk bisa melayani Tuhan loh. Tetapi kita harus perlu tahu dulu, tahunya bagaimana loh se? Ya, Lose ingin tunjukkan gambar ini. Kita sebagai anak-anak dan kita punya papa mama, kita harus belajar firman Tuhan dengan baik dulu. Jadi, biasakan setiap hari kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Setiap pagi sudah ada firman Tuhan yang dikirimkan buat kita semua. Nah, apakah adik-adik mau baca firman itu? Langsung mendorong kita, ayo sama-sama kita belajar baca firman Tuhan. Kita baca, kan ada gambarnya juga itu. Nah, kita bisa mengerti, wow, ada gambarnya. Oh, rupanya seperti ini ya. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ajak papa mama juga untuk bisa bacakan kita firman Tuhan. Setiap malam bawa Alkitab kepada papa mama. Tolong bacakan. Minta papa mama bacakan buat kita. Minta mama papa ceritakan firman Tuhan buat kita. Jadi mama papa bertumbuh, kita pun juga bertumbuh. Nah, setelah kita bertumbuh, mari kita melayani Tuhan melalui rumah kita dahulu, teman-teman. Di rumah kita, disitulah dimana kita bisa menunjukkan kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan dengan kita membantu papa mama kita. Misalnya, mama sedang mencuci piring, kita bantu. Kita yang langsung datangi mama, "Ma, biar aku saja yang cuci piring, aku mau belajar cuci piring." Kita belajar cuci piring. Misalnya, papa mama mungkin ada yang harus sapu-sapu, bersihkan rumah. Kita yang datangi. Kita bilang, biasa aku aja yang sapu, aku mau belajar sapu. Ketika kita menolong orang tua kita, ketika kita membantu orang tua kita, disitulah kita melayani Tuhan. Tuhan katakan kan, hormatilah orang tuamu. Ketika kita menghormati orang tua, disitulah kita melayani Tuhan. Dan apalagi yang terakhir adik-adik, Tuhan memberikan kita bakat yang berbeda-beda. Ada mungkin di rumah, adik-adik ada yang suka menyanyi, suaranya merdu. Kalau sekolah minggu semangat untuk bernyanyi. Nah, itulah momen di mana adik-adik pakai untuk berlatih menyanyi lebih baik lagi. Atau di antara kita semua ada yang bisa bermain musik. Kita pelajari musik dengan baik-baik. Kita belajar main piano dengan baik, belajar main keyboard dengan baik, belajar main gitar dengan baik. Kalau dia bisa main drum, belajar main drum dengan baik. Disitulah kita mengasah diri kita, kita menumbuhkan talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita mempersiapkan diri melayani Tuhan ketika kita besar nanti. Nah, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk sama-sama menghafal satu ayat hafalan ya, dari Roma 12 ayat 11. Saya akan bacakan dan peragakan untuk kita semua. Adik-adik memperhatikannya ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu, seperti orang bekerja ya, kendor. Kendor itu jangan kita sampai malas. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Sama-sama yuk. Semuanya hafalkan ayat hafalan ini. Ikut Lause bersama-sama, ikut gayanya Lause ya. Sama-sama kita hafalkan Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan ya. Ingatlah adik-adik, jangan biarkan kerajinan kita kendor. Jangan membuat diri kita malas. Tapi biarlah Tuhan sudah memberikan roh sebagai penyemangat kita. Mari kita gunakan kesempatan ini
kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita, kita layani Tuhan ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-firman Tuhan. Tuhan, ajarilah kami mulai sejak kecil, kami membiasakan diri bisa melayani Tuhan. Kami mengajak papa mama kami, beserta kami sendiri pun juga untuk sama-sama mau melayani Tuhan. Mulai dari rumah kami, bagaimana kami bisa membantu papa mama kami. Dan jikalau nanti Tuhan izinkan kami bisa melayani Tuhan di gereja, Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menambahkan bakat bawat kami untuk kami bisa melayani Tuhan dengan giat, untuk kami bisa melayani Tuhan dengan rajin kemudian hari di gereja nanti. Dan inilah doa kami Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah selesai, namun kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan memimpin langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan ya. Sambil memberikan persembahan, kita akan nyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Mari adik-adik di rumah, langsung mengajak kita semua berdoa. Kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan. Dan kita juga akan menutup ibadah kita. Mari bersama langsung mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan pakai persembahan ini menjadi alat bagaimana perkembangan pekerjaan pelayanan Tuhan hadir di gereja kami. Berkatilah para majelis yang mengelolanya, dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan berguna bagi perkembangan gereja kami. Dan Tuhan, kami akan juga menutup ibadah kami pada hari ini. Kami mohon berkat daripada Tuhan untuk selalu melingkupi kami. Tuhan memberkati kami di masa muda kami. Tuhan memberkati studinya kami. Tuhan memberkati papa mama kami, Tuhan memberkati saudara-saudari kami. Dan semua yang kami lakukan itu mempermuliakan nama Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Amin. Kita telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sampai jumpa. jumpa.